Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Selasa malam hari ini sudah tanggal 18 November. Bapak Ibu, waktu begitu cepat. Ingat kata-kata saya Bapak Ibu ya, 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Desember. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi sudah masuk 1 Desember, saudara. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan tanggal 1-2 Desember ya. Karena minggu depan sudah tanggal 25. Minggu depannya tanggal 2 Desember 2025. Berarti bulan Natal itu. Oleh karena itu mari, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Atas kemurahan Tuhan kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Matius 22 ayat 23 sampai 33 tentang pada waktu kedatangan Yesus. Tidak ada masalah dunia ini terjadi. Tidak ada masalah kawin mengawinkan, perkara-perkara kedaging sudah nggak ada, saudara. Itu bisa masalah kemuliaan Tuhan kita bersama dengan Yesus. Kehancuran dari dunia. Nanti dunia akan nanya pada waktu Yesus datang, orang mati akan dibangkitkan. Dan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Tentu saya mau setia sama Tuhan bersama Bapak Ibu. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tentu saya Pastor Yakob akan menyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, amin haleluya. Saya rindu bertemu Yesus di sana, jauh di udara, amin haleluya. Lagu yang terdengar yang tak belum pernah didengar adalah kegirangan. Itu nyanyian Bapak. Saya rindu berjumpa dengan Yesus, pertemuan di udara, amin haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, amin haleluya. Saya rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, jauh di udara, amin haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, haleluya. Yesus bawa aku naik ke surga, berjumpa dengan Yesus sangat bahagia, amin haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Yesus masuk di dalam kerajaan surga. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga buat selamanya, amin haleluya. Marilah kita setia ikuti Yesus, ikuti firman Tuhan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapakku, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah
Rajaku, Tuhan Yesus Kristus. Aku cinta dengan Yesus. Aku cinta firman-Mu. Aku mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam surga selamanya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama kami hamba-Mu Bapak malam hari ini, kami baca firman-Mu Bapak. Sucikan mulut kami, hati kami, pikiran kami untuk firman Tuhan. Dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun, ampun. Roh Kudus tuntun kami, bersihkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Firman Allah katakan, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat Allah berseru dan sangkala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Oh, sesuai firman Tuhan, yang mati di dalam Kristus. Untuk itu mari Bapak Ibu bersama saya, kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan kita yang semua disayang sama Tuhan. Pada waktu Yesus datang, kita akan bangkit loh saudara. Dan kalau bangkit kata Tuhan, kita akan tinggal bersama Yesus. Dan yang hidup juga sama. Saya juga minta sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan berkenan mengalami rapture, saya bukan menanti kedatangan kematian, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Rapture, jangan menanti kematian. Baik, kita mau setia. Kalau Tuhan berkenan, rapture, ya diangkat sama Tuhan. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Kita mau setia sama Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Jangan pernah bosan firman yang saya sampaikan. Kalau saudara bosan berarti saudara tidak cinta Tuhan. Buktinya saya sendiri cinta Tuhan sampai saat ini. Terus firman Allah disampaikan sampai Tuhan sudah datang kembali. Nanti 1 Januari 2026 saya 5 tahun loh saya renungan firman Tuhan melalui YouTube. 5 tahun. Anugerah Tuhan sampai Yesus datang. Saya bangga karena Yesus itu hidup. Kita disertai sama Tuhan. Saya disertai sama Tuhan. Dapat kekuatan, kesehatan. Nomor 1, sehat rohani, sehat jasmani. Ya. Sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan ya, tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan saudara. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Memang saudara ya, ini saat ini doktrin banyak yang seperti doktrinnya orang Saduki. Ya, ada ngaku tidak ada itu kedatangan Tuhan, tidak ada kebangkitan ya. Jadi mereka juga mengerti akan kebenaran. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita mengenal kebenaran, sebab kebenaran itu hanya satu. Ya, kebenaran itu hanya satu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan ya. Itu mari kita mau setia sama Tuhan, karena janji Tuhan nanti Yesus datang seperti tadi sudah saya baca. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan nanti naik ke surga, akan memerintah nanti kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Ya, ada 24. Guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Jadi tentang kawin mengawinkan saudara, di dunia ini bicara daging saudara ya. Itu bicara pada waktu yang lalu Musa itu. Jadi kalau artinya istrinya meninggal ya, suaminya meninggal ya, mohon maaf, suami meninggal ya. Terus ini kan perempuan kan janda. Bagaimana kalau ada saudara laki-lakinya? Boleh kawin enggak? Nih coba saya mau baca supaya tuntas ya. Ayat 25. Tapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak punya keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan ketujuh. Dan akhirnya sudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ya. Jadi suami pertama meninggal, dia meninggalkan anak, istri masih hidup. Ada saudara-saudaranya 7 bersaudara, termasuk saudaranya kedua, ketiga sampai ketujuh. Semua kawin, ya.
dan meninggal semua. Bagaimana nanti ini sudah? Akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu akhirnya mati juga ya. Terus ada 8. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada waktu kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristri dia. Nah, coba dia tanya sama Yesus. Inilah bicara kedagingan, saudara ya. Tentang kerajaan surga, kalau kita firman Tuhan, nggak ada masalah kedagingan, saudara ya. Baca firman Tuhan, Roma pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan ya. Di dalam kerajaan surga itu tentang kebenaran ya, tentang damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Saya mau baca dulu supaya kita jelas. Roma pasal 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Kebenaran firman Allah, bukan daging. Kawin mengawin pun masalah daging, masalah dunia sudah tidak kita jumpai lagi. Ada suatu perubahan yang mendasar, perubahan yang drastis, bahwa masalah kedatangan Tuhan nanti itu tidaklah masalah kawin mengawin kedagingan, sudah ada lagi, saudara ya. Ayat 28, 29, sebab Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci mengenai kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak ada kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat surga. Ada perubahan, saudara. Kata di dalam Filipi pasal 3:21, kita nanti akan diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan Tuhan ya. Jadi seperti malaikat di surga, dia bilang ini. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang firmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ayat 33. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajaran. Amin. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam Yesus ada kebangkitan ya. Karena dia memang Yesus sudah menang atas maut ya. Tidak mungkin kita akan kebangkitan kalau Yesus tidak bangkit. Yesus yang mempelopori satu-satunya sebagai manusia yang bangkit. Karena di dalam Yesus ada keilahian, ada kealahan di dalam dia. Seperti di dalam Kolose pasal ketiga, semua baca ya. Kolose ya, bahwa di dalam Yesus ada kealihan, wujud Allah. Ya, saya mau baca. Kolose pasal yang pertama ya. Oh, puji Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan kalau kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Ya, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh ikut Yesus, dalami firman Tuhan ya, supaya kita mengerti di dalam Yesus apa sudah. Kita mau baca Kolose pasal 1 ya. Ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah, karena Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dia mampu melakukan segala sesuatu karena dia Tuhan di atas segala-galanya. Itu berterima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh sama Tuhan. Karena nanti pada waktu kebangkitan Yesus ya, kita akan diangkat ke surga, tapi tubuh kita akan dengan tubuh kemuliaan, saudara ya. Saya mau baca Filipi pasal 3:21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, berkuasanya yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Tubuh kita akan ubah dengan kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kita mau setia, kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin, haleluya. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan Tuhan, haleluya. Yang nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah damai sejahtera sukacita Tuhan. Tuhan Yesus akan bawa kita ke surga buat selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur istirahat, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus, karena kita akan mengalami kebangkitan yang mati di dalam Kristus. Dan kita yang masih hidup, minta saudara supaya Bapak Ibu bersama saya rapture, diangkat sama Tuhan dalam keadaan hidup, tapi diubah dengan kemuliaan Tuhan bersama dengan Yesus di surga, senang bahagia buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.